Adaptasi komik webtoon dari Korea judulnya Hellbound ini kan akhirnya diserialisasikan ya menjadi Netflix series dengan judul yang sama di akhir tahun 2021. Nah, kalau buat kalian yang movie goers banget pasti tahu ini tuh adalah salah satu yang paling high anticipated. Memang setelah kesuksesan Squid Game ya kemarin orang-orang lebih naruh perhatian sama produksi-produksi dari Korea, dan kita lihat juga marketingnya tuh emang bagus sama seperti Squid Game di Korea. Itu tim produksi Netflixnya banyak menaruh instalasi-instalasi patung-patung ya di beberapa tempat yang cukup menarik. Dan di Jakarta sendiri di Indonesia kita lihat ada interaktif display yang menarik gitu. Lucu banget ya, cukup seru juga, banyak ada di mall-mall Jakarta. Dan kita bisa lihat bagaimana emang semua itu dibuat untuk menyambut salah satu series yang paling ditunggu-tunggu ini. Buat gue sendiri bagus banget ya Hellbound ini ya, karena topiknya gue sangat suka. Endingnya juga gue suka banget ya, walaupun ini spoiler dikit ya buat yang nggak spoiler dikit sih, ini udah spoiler banget buat kalian yang belum nonton, yang mendingan tutup terus baru balik lagi setelah nonton. Endingnya itu gue sangat suka karena sebenarnya tidak menjawab semua pertanyaan ya, simbolis lah, simbolis ya, nanti gue akan jelasin kenapa. Um, ini nggak kayak Squid Game ya yang menurut gue harusnya stop di season 1. Ini bagus banget di season 2. Ini ada nih, harusnya bagus, bakal komplit ceritanya hopefully, bakal lebih kompleks pastinya, tapi ya gue harap bisa dibungkus dengan sangat-sangat rapi di akhir cerita. Dan kalau bisa sih jangan sampai terlalu banyak loophole ya, karena menurut gue ini premisnya udah sangat-sangat bagus. Jadi sayang kalau dibiarin jelek dan dibikin menggantung juga untuk ending yang sebenarnya deh, mungkin di season 2 atau di season 3. Filmnya sendiri ceritanya kan tentang sebuah ini ya, kepercayaan ya, tentang sebuah fanatisme gitu. Gue melihat film ini tuh cukup simbolis, cukup relate ya untuk orang-orang terutama mungkin di Indonesia gitu ya. Kita lihat bagaimana film Hellbound ini menggunakan unsur ketakutan untuk menjadi penggerak massa yang luar biasa. Si Jinsu, si salah satu pemeran utama ya, kepala sektenya ini, kita lihat gitu bagaimana hanya satu orang, satu manusia ini yang memang dia manusiawi sekali ya. Dia divonis untuk meninggal di 20 tahun kemudian ya, ceritanya kalau nggak salah waktu itu di SMP. Dia bingung, dia ketakutan, dia kehilangan akal sehat. Ya pada akhirnya apa yang dilakukan? Ya sama seperti manusia-manusia pada umumnya, mencoba untuk membagikan ketakutan itu kepada orang lain, biar dia nggak sendirian, biar penderitaan dia itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dan itulah yang membuat dia membentuk sebuah narasi tentang the new truth ini, ya, tentang kebenaran yang baru, tentang agama yang berbeda dibanding agama-agama lain. Kita lihat bagaimana ada sempat disinggung ya, kenapa sih the new truth ini berhasil tidak seperti agama lain, bahkan ditulis ada kekristenan gitu ya. Karena kalau di agama lain itu kan kita banyak ya dengar orang bilang agama ini abu-abu lah, baik benar itu di mata orang itu banyak perbedaan, tidak pernah sama gitu. Tapi di the new truth ini jelas ya, dosa yang dieksklud itu agak aneh sih ini. Dosa yang dieksklud itu adalah dosa nafsu dan iri hati. Tapi dosa-dosa lain itu ya tidak bisa diterima gitu. Jadi kalau ceritanya di film ini, kalau lo melakukan dosa-dosa yang lain ya anggap aja lo akan divonis dan akan menerima eksekusi. Ya, jadi tidak ada garis abu-abu, hanya hitam atau putih. Tapi yang serunya adalah ternyata kan semua itu adalah bohong. Ya, semua itu adalah bohong. Bagaimana kita lihat polanya sangat random. Kita juga nggak pernah dikasih tahu dosa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pada akhirnya di film dieksekusi, ya kan? Kita lihat bagaimana bisa ada simbolisasi Jesus Christ di sini menurut gue, simbolisasi juru selamat dari sosok seorang bayi gitu ya yang lahir dan pada akhirnya diincar untuk dibunuh, ya, bayi yang menjadi sebuah anomali, bayi yang ceritanya diceritakan baru lahir tapi udah divonis, ya, dan ini nggak bisa ketahuan of course sama orang-orang karena di ajaran The New Truth ini tidak ada ajaran bahwa ada dosa dari lahir. Jadi kalau anak ini kelihatan divonis, kelihatan nama orang luar ya, kelihatan nama dunia dia divonis dan dia dihukum untuk masuk neraka, berarti ketahuan kalau selama ini polanya tuh random dan acak dan masih misteri. Bukan karena manusia itu berdosa, karena memang balik lagi nggak pernah diceritain apakah benar si Park Jung Ja, si Jin Soo itu sendiri dan orang yang pertama di coffee shop itu ya, apakah mereka benar orang berdosa? Ya, karena yang kita lihat di film ini adalah orang berdosa itu adalah orang yang ngebunuh si istrinya si detektif. Dan itu pun akhirnya dieksekusi bukan oleh si tiga makhluk batu itu, tapi dieksekusi oleh si Jinsu sama si anak ceweknya itu, ya. Jadi balik lagi, itu perbuatan manusia gitu, bukan utusan Tuhan, utusan dari neraka seperti apa yang disabdakan oleh si The New Truth. Di sini kita bisa lihat bagaimana ironis sekali ya. Hal-hal ini itu membuat manusia-manusia menjadi jauh lebih buruk,
jauh lebih egois, dan bahkan yang paling ngeri adalah bagaimana mereka menjadikan kepercayaan ini sebagai tameng, sebagai topeng untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan posisi yang tinggi untuk kembali ya menggerakkan masyarakat-masyarakat di bawah mereka. Kita juga lihat bagaimana ini cukup ironis gitu ya. Di sini kan kelihatannya mereka tuh percaya sekali dengan Tuhan ya kan. Wah, the new truth ini percaya Tuhan biar berbuat baik, tidak dieksekusi dan lain-lain. Tapi pada akhirnya sebenarnya yang membuat ajaran ini berhasil adalah ya itu tadi, free will dari manusia, kebebasan untuk berkehendak dari manusia ya kan. Lu bebas memilih, lu mau masuk neraka dengan melakukan dosa-dosa yang udah kita state, atau ya lu mau jadi orang baik biar nggak dieksekusi. Ya benar-benar hitam atau putih. Tidak seperti ya yang kita lihat di dunia nyata gitu ya. Bagaimana ya tadi gue sempat ngomong gitu, baik benar itu di mata orang tuh berbeda-beda. Kita juga bisa lihat di sini bagaimana ada salah satu sekte ya namanya Arrowhead. Di sini di film ini juga diceritakan adalah salah satu pendukung utama yang sangat-sangat mendukung pergerakan dari si The New Truth. Kita lihat bagaimana salah satu pemimpinnya ya yang cukup terkenal ceritanya, waktu itu dia live broadcast terus dengan topeng, dengan dandanan dia biar nggak ketahuan mukanya ya. Tapi pada akhirnya orang yang sangat percaya dengan The New Truth ini, orang yang mengikuti semua aturan The New Truth ini, ternyata dia dikenakan vonis dan dikasih tahu dia akan meninggal dengan cara dieksekusi dan akan masuk neraka. Nah ini tuh cukup simbolis juga menurut gue ya. Banyak sekali nih orang-orang di dunia nyata yang tadinya percaya sekali, rohani sekali, pada akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan kepercayaan mereka ya. Karena hal-hal yang memang tidak diketahui sama sekali alasannya ya. Makanya simbolisasi di ending itu gue suka sekali. Ada omongan bagaimana si taksi ini ya, supir taksi, waktu dia menyelamatkan si detektif dan si anak bayi ini, dia bilang, gua nggak terlalu tahu banyak tentang Tuhan, bahkan gua nggak gitu peduli. Tapi yang gua tahu adalah bagaimana masalah di dunia manusia itu harus diselesaikan dengan cara manusia. Ya, itu benar banget gitu buat gua. Kita nggak pernah bisa memutuskan apa yang 100% benar atau apa yang 100% salah. Semua cara kita, mau itu baik ataupun buruk, saat kita pertama kali approach orang, saat kita pertama kali mau deketin orang, saat kita pertama kali mau ngajarin, mau kasih tahu orang, itu kan pasti harus digunakan cara yang baik. Ya, harus cara-cara yang dimengerti manusia. Bukan langsung rohani sekali, bukan langsung jahat sekali, enggak, pasti harus menggunakan cara-cara yang dimengerti oleh makhluk hidup nih, dimengerti oleh manusia gitu. Kita nggak bisa juga memaksa mereka, dan itulah yang sebenarnya jadi simbolisasi yang menarik gitu. Kita lihat bagaimana di dunia ya, banyak sekali orang-orang yang terlalu fanatik segala macam, akhirnya jadinya apa? Teroris. Jadinya apa? Terasingkan. Jadinya apa? Freak. Jadinya apa? Ya orang-orang yang tidak diterima di masyarakat gitu. Orang-orang yang pada akhirnya memang dikucilkan gitu. Orang-orang yang outlier, orang-orang yang tidak memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di sekitarnya. Makanya gue suka sekali ending season 1 ini. Kita tuh dikasih lihat kan, ternyata orang-orang yang udah dieksekusi ini badannya semua, mayatnya ngumpul lagi jadi satu, bersinar, jadi manusia lagi, balik lagi hidup gitu ya. Ini tuh sama gitu, kayak simbolisasi bagaimana kita ini sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi setelah afterlife, setelah kita mati ya. Ini simbolisasi yang sangat menarik. Apakah benar si bayi ini menjadi si juru selamat? Apakah setelah si bayi ini ternyata nggak jadi mati ya? Karena ceritanya kan orang tuanya melindungi dia, ternyata yang meninggal orang tuanya yang terbakar hangus, tapi bayinya selamat. Lalu terjadilah semua perubahan ini, atau gimana? Lalu apakah si Jinsu-nya akan balik hidup? Apakah orang-orang yang di coffee shop itu yang pertama juga akan hidup kembali? Ya kan, banyak sekali pertanyaan yang membuat gua tuh benar-benar can't wait untuk season 2. Ya gua harap season 2 itu bisa nge-rap dengan baik ya. Kalau bisa jangan season 3 sih, biar gak kepanjangan, biar lebih compact, biar lebih solid. Ya season 2 aja sih menurut gue. So buat gue sih Hellbound ini highly recommended banget ya. Buat yang belum nonton, buat yang lagi bingung mau nonton apa, nonton dulu Hellbound. Teori-teorinya juga menarik ya. Kalian juga bisa baca ending explain-nya banyak di Google. Cukup jelas juga. Sebenarnya film ini tuh kelihatan kompleks di permukaan aja. Sebenarnya kalau kita lihat itu kan relate banget. Pasti kalian juga bisa akan sadar akan satu atau dua hal yang gue omongin di video ini. Cukup jelas, cukup straight to the point. Cuman memang misterinya aja memang masih disimpan gitu ya. Gue rasa karena memang webtoonnya sendiri belum tamat, jadi memang masih mau diperpanjang ya. Yang penting ya jangan sampai kepanjangan sampai nggak masuk akal dan pada akhirnya jelek ya. Karena premis ini sendiri udah bagus banget, solid banget, menurut gue ngehook banget, dan
ya akan sangat-sangat menarik sih untuk terus diperbincangkan karena topiknya sendiri poin utamanya sendiri kan tentang agama ya, tentang kepercayaan ya. Hal-hal yang pasti kalau dibahas itu nggak akan ada habisnya. Jadi buat gua Hellbound ini secara cerita menurut gua satu level di atas Squid Game. Tapi memang mungkin in general orang-orang lebih suka Squid Game ya karena lebih mudah dicerna dan lebih mudah diikuti. Tapi kalau dari sisi cerita, dari sisi kompleksitas, karena gue emang lebih suka yang kompleks-kompleks kayak gini ceritanya yang lebih berat. Gue rasa Squid Game itu kalah sih sama Hellbound. Nah, jadi buat yang mau nonton ya itu gue udah bilang ya. Mungkin nggak untuk semua orang, tapi untuk yang suka drama, thriller, psikologi, misteri, ini Hellbound ini wajib buat kalian. Ini lebih bagus dari Squid Game ini.